Kita ini selalu punya kebiasaan apabila menghadapi kesulitan, lalu usaha kita, rencana kita ini gagal, tidak tercapai, itu selalu berakhir dengan menyalahkan orang lain. Gara-gara sia, gara-gara kamu, gara-gara ente, selalu menyalahkan orang lain. Ini adalah kebiasaan buruk apabila gagal menyalahkan orang lain. Kalau berhasil semua menepuk dada, ini jasaku. Sampai masjid saja sudah berdiri bilangnya, Pak, kalau tidak disumbang saya nggak bakal jadi. Pernah mendengar orang bilang begitu? Ya. Padahal dia tidak berjasa apa-apa. Kalau berhasil masing-masing mengaku berjasa. Kalau gagal saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, artinya ketika orang itu menyalahkan orang lain, ini berarti orang itu tidak merasa bersalah. Betul? Apabila kita gagal, monggo. Tidak usah kita mencari domba yang berbulu hitam. Nanti monggo, silakan monggo. Jangan pernah mencari domba yang berbulu hitam, siapapun dombanya. Dan pasti saya yakin tidak ada seorang pun di sini yang mau disalahkan, betul nggak? Ada yang mau disalahkan? Jelas, menyalahkan orang itu tidak menyelesaikan masalah, maka membuat masalah. Nanti kita bertengkar satu dengan yang lain. Itu orang yang menyalahkan orang lain itu berarti dia itu tidak mengaku bersalah. Apabila orang itu tidak mengaku bersalah, itu pertanda orang itu tidak mau memperbaiki diri. Kalau orang tidak mau memperbaiki diri, itu pertanda orang gak bakal maju. Betul? Itu adalah logika kita bersemacam itu. Nah, makanya apa sih salah satu sebabnya? Satu, kita selalu ketika mengajak masyarakat, apakah di sini ustadz, apa kepala desa, atau tokoh masyarakat, atau stakeholder di sini yang ingin mengajak maju, akan menghadapi kesulitan yang sama seperti yang saya hadapi, yaitu setiap diri pada kita selalu ada setumpuk alasan, selalu pembelaan diri, menyalahkan orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Pertama, yang disalahkan selalu kepada situasi dan kondisi. Setiap kita ajak masyarakat, yuk kita bangun masyarakat supaya makmur. Aduh, kondisinya sulit sekarang. Situasinya memang demikian. Yang disalahkan macam-macam. Apakah itu peraturan pemerintahnya? Ya, diajak beternak burung, apa yang mahal, burung namanya murai, juga tidak bersemangat gara-gara sekarang murai dipajakin. Iya, nanti mau nyupir taksi ke sana ke Jakarta bisa dulu repot. Jakarta tuh ada ganjil genap, bikin repot saja. Selalu alasannya situasi dan kondisi, situasi dan kondisi. Yang disalahkan situasi dan kondisi. Padahal semua dunia ini situasi dan kondisi sama. Mataharinya sama enggak? Bulannya, oksigennya, udaranya, anginnya, hujannya sama kok. Apa yang beda? Yang beda manusianya. Kondisi mah sama. Nah, kita ini belum apa-apa sudah melihat kondisi tidak memungkinkan. Ya kan seperti itu. Selalu demikian. Nanti bagaimana kata masyarakat? Sudah jelas anaknya 4.
Mau dagang apa nggak punya modal. Yang paling gampang kan dagang wedang. Dagang wedang, dagang minuman itu. Nanti bagaimana kata masyarakat? Nanti ini bagaimana situasi kondisi, selalu menjadi masalah situasi dan kondisi. Apa karena perundang-undangannya, apa karena persyaratan untuk bikin, untuk ngelamar kerja saja belum melangkah sudah merkeset dulu. Zaman sekarang susah, harus serba uang. Jangan berpikir ke sana dulu. Coba sekarang Pak Kiai 10 meja harus bagi-bagi. Kata siapanya? Melangkah saja dulu. Ini kondisi semacam ini sebetulnya dalam realita berbeda. Di dalam diri kita situasi kondisi sebetulnya bukan suatu kondisi negara ini, tapi suatu kondisi yang ada pada diri kita sendiri semacam itu. Itu pertama. Yang kedua, kita itu sudah terjangkit penyakit pesimistis. Ya, rasa optimis, harapan itu seperti hilang. Kenapa jadi nggak ada harapan? Sebabnya kita selalu melihat realita yang ada pada diri kita. Saya dorong anak itu sekolah kedokteran, anaknya pinter. Saya dorong sekolah kedokteran. Pak Kiai, dari mana duitnya? Masuknya karena juta-juta, ratusan juta Pak Kiai. Nanti satu semesternya 50 juta, duitnya dari mana? Sudah hilang semangat dulu. Tapi kenapa tetangga saya anak tukang beca bisa jadi dokter kok? Baru terakhir saya kawinkan. Kenapa dia bisa? Karena dia punya semangat. Padahal mah untuk membuat orang optimis itu di kitab-kitab kuning tuh ada, di Al-Quran ada. Cuman sayang selama ini umat Islamnya ketika membaca Al-Quran bukan ayat-ayat motivasi yang dibaca. Yang dikurek-kurek itu haram dan halal saja, yang menimbulkan pertengkaran satu dengan yang lain. Bener nggak? Kan dibilang di kitab-kitab barang siapa keluar dari rumah, man kharaja min baitin multamisan li ilmin futihat lahu abwabul jannah. Apabila ada orang keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka pintu sorga dibuka bagi dia. Paham enggak? Orang kalau bercita-cita ingin mencari ilmu, itu pintu sorga dibuka oleh Allah. Artinya akan diberikan kemudahan, bukan sorga-sorga itu, diberikan kemudahan. Saya setiap hari orang datang minta tolong bermacam-macam. Dari mulai minta tolong suaminya nggak pulang-pulang ada yang minta tolong suaminya lagi punya selingkuhan yang baru lagi ada. Ya kan? Ada orang yang sakit nggak punya obat setiap hari. Saya ketika ada orang sakit nggak punya obat, saya terharu. Saya terpaksa sekalipun tidak ada, saya adakan. Sekalipun pinjam gak ada masalah. Tetapi ketika ada seorang anak pengen sekolah gak ada biaya, saya sampai menangis. Percaya atau tidak? Saya juga belajar ke luar negeri memangnya pakai modal? Enggak kok. Saya pergi ke Irak 71 itu hanya bawa uang $100. Berapa banyaknya sih? Dan tiket juga bukan return tiket, one way. Artinya tiket berangkat saja, pulangnya nggak ada. Datang sana dadak minta beasiswa, nungguin menteri di kantornya minta beasiswa. Ya. Dan ternyata di mana saja ketika dia seorang lagi menuntut ilmu, itu kali gana gitu, orang tuh terbuka semua hatinya. Percaya nggak? Ini ponakan saya juga, ponakan saya tuh sekolah di Jakarta di IKIP, orang tuanya nggak punya, pulang sekolah sore ngotel becak. Nah pada suatu malam dia ngotel becak, yang naik dosennya.
Dosen lihat, loh kamu mahasiswa saya. Iya. Kamu nggak beca? Iya. Kenapa? Nggak ada biaya. Terus apa yang terjadi? Besoknya dipanggil kasih beasiswa. Nah ini kita jangan pernah mendahului kehendak Tuhan. Itu hadis tadi itu artinya jangan pernah kamu menyalahkan, jangan sampai ada rasa pesimis, selalu optimis. Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin, semuanya mungkin, tidak ada yang mustahil. Menanamkan percaya diri semacam ini susah. Dalam mencapai cita-cita di dunia dia pesimis, tetapi ketika urusan sorga dia terlalu yakin masuk sorga. Aneh enggak? Karena saking yakinnya masuk sorga, sehari-hari mengkafir-kafirkan orang aja. Yang kafir, yang bid'ah, yang musyrik, apalagi yang zindik, yang sesat, macam-macam. Itu kan dari keyakinannya dia masuk surga. Kalau orang nggak yakin nggak mungkin. Saya nggak yakin masuk surga. Ya doain aja, mudah-mudahan bisa. Doain nggak Bu? Iya, tapi saya nggak yakin. Artinya wajah seperti ini pantas nggak masuk surga? Pak Edi, pantas nggak? Iya, ya kita ngitung aja lah semacam itu. Jadi pesimisme terlalu tinggi pada diri kita sendiri. Kemudian ada lagi hal yang menyebabkan kita sulit untuk berubah, sulit untuk diajak maju. Satu, salah meyakini tentang qada dan qadar. Nah, salah meyakini tentang qada dan qadar, salah memaknai takdir Tuhan. Sehingga orang itu dengan meyakini adanya takdir, akhirnya dia terbangun jiwa yang nihil, menjadi nihilisme. Lalu akhirnya dia tidak berbuat apa-apa. Toh semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dalilnya apal semua, bahwa seseorang itu tersesat adalah karena takdir Tuhan disesatkan. Kalau orang dapat hidayah karena takdir Tuhan dapat hidayah. Sekalipun bapaknya kiai, tapi kalau tidak dapat hidayah Tuhan tetap saja jadi bencoleng. Sekalipun ibunya pelacur, dengan hidayah Tuhan bisa saja jadi ajungan besar. Selalu dikembalikan kepada takdir Tuhan sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Ini juga salah tafsir. Takdir itu bukan berarti kita menyerahkan Allah semuanya menentukan, kita tinggal menjalani saja. Coba diputar ayatnya, jangan sampai terbalik-balik seperti itu. Saya tiap hari menerangkan qada dan qadar, ternyata masih banyak yang belum paham. Ya memang Allah mengatakan innallaha yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Wa yudillu man yasha, dan Allah menyesatkan siapapun yang dikehendaki. Tu'izzu man tasha, memuliakan siapapun yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan menghinakan siapapun yang dikehendaki. Tu'til mulka liman tasha, memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendaki. Semuanya Allah yang menentukan. Berarti kita tinggal menunggu keputusan Allah saja. Saya ini miskin, bodoh, melarat adalah karena Allah menentukan saya melarat. Dari mana engkau tahu takdir Tuhan engkau melarat? Dari mana tahu? Nah ini yang menjadi persoalan. Ada lagi yang sama sekali menolak qada dan qadar. Tuhan tidak punya qada dan qadar. Dalilnya firman Tuhan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah dirinya sendiri. Allah tidak ikut campur nasib kita. Nasib kita yang menentukan adalah kita sendiri. Kalau kita maju, Allah maju. Kita berhenti, Allah berhenti. Kita berjuang, Allah mendukung kita. Jadi Allah seperti pembantu kita. Ini juga bolak-balik ke sini ekstrim, ke sini ekstrim. Jadi artinya bahwa perlu dikaji ulang, jangan sampai nanti akidah Islamiyah tentang qada dan qadar itu menjadi membuat orang berpaham nihilisme. Nihilisme itu artinya apa? Tidak berbuat apapun, pasif apa adanya. Ya memang betul, saya sendiri juga mengatakan begini bos kalian. Kalau engkau pengen hidup nyaman dan bahagia, cobalah jangan sekali-kali engkau memikirkan apa yang tidak kau miliki, tetapi lebih banyak engkau mensyukuri saja apa yang engkau miliki. Betul enggak? Kalau engkau ingin bahagia, jangan dikaitkan dengan materi sama sekali. Ini bahagia. Banyak orang kondisi ekonominya lebih parah dari kamu. Kamu punya rumah, punya mobil, itu orang rumahnya gubuk, sepeda bodol yang nggak punya, ya kan? Tapi ternyata dia lebih bahagia dari kamu. Ada orang yang materinya lebih baik, lebih kaya, ya kan? Mobilnya banyak berderet, tapi ternyata dia lebih sengsara dari kamu. Jadi ternyata kebahagiaan itu tidak ada hubungan dengan materi. Nah itu ketika kita membangun kebahagiaan internal, itu perlu ada unsur keyakinan qada dan qadar, sehingga ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak menyalahkan Tuhan. Paham nggak? Kita menerima apapun Allah berikan wajahmu wahai perempuan, katakan sajalah alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk hadir di bumi ini, sekalipun wajahku pas-pasan, nggak kayak Dewi Persik, nggak kayak Syahrini tapi yang penting hidungku bolongnya 2 mataku bisa melihat. Itu saja kita sudah merasa bahagia ketika kita mensyukuri nikmat wujud di dunia ini. Jangan pernah bertanya kepada Tuhanmu, kenapa aku terlahir tidak cantik? Itulah awal penderitaanmu itu. Betul enggak? Apa dikiranya orang cantik hidupnya bahagia? Enggak. Apa orang yang tidak cantik hidupnya sengsara juga? Enggak. Banyak enggak orang cantik hidupnya sengsara? Banyak enggak orang yang tidak cantik tapi hidupnya bahagia? Malah justru yang sedang-sedang saja itu yang lebih bahagia. Suaminya sayang banget, apa maunya dikasih semuanya. Iya, tetapi yang cantik ternyata suaminya tukang selingkuh. Dan akhirnya saya menebak-nebak, jangan-jangan antara kecantikan dan penderitaan hidup kayak ada perselingkuhan juga ya barangkali. Ada percintaan juga bang, antara kecantikan wajah dengan penderitaan dalam hidup ini. Iya, jadi kalau kamu, nah itulah makanya untuk apa kita qadar, supaya kita nggak usah kecewa. Ya sudah, barangkali ini belum saatnya, barangkali begini. Di kampung saya ada seorang gadis minum begon karena ternyata pacarnya itu yang sudah bertahun-tahun akan menikah dengan perempuan lain. Artinya dengan selingkuhannya sampai akhirnya ya sudah hamil dulu lah gitu, kawin paksa, minum begon. Itu kan goblok. Coba kalau dia memanage akidah qada dan qadar dengan baik,
Begitu mendengarkan suaminya dipaksa kawin dengan perempuan lain karena menghamili perempuan lain, alhamdulillah ya Allah, aku diselamatkan. Belum kawin sudah terbongkar kejahatannya. Andai kan aku kawin dulu, mungkin akan menderita seumur hidupku. Alhamdulillah. Nyaman nggak? Dari mana? Karena kita meyakini adanya qada dan qadar, bukan menyebabkan jadi kita malas bekerja, jadi salah manajemen. Ini salah satu sendiri. Makanya ya gimana ya, pelajaran mata agama di sekolah silabusnya mesti dirubah lagi begini caranya mah. Mesti iya. Jadi orang kalau percaya pada qadar dan qadar itu tidak akan pernah berputus asa dalam hidup ini. Orang yang yakin akan Tuhan, ketika gagal dia pasti akan bangkit lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, jatuh lagi. Selagi engkau masih bangkit kembali, engkau belum gagal. Masih ada harapan engkau bahkan berhasil. Itu persoalannya. Jadi kita memanage qadar dan qadar itu, kita berdoa, maka berdoa silahkan. Tapi ketika berdoa itu jangan memaksakan Tuhan harus segera hari ini. Yang kita minta kepada Tuhan kita. Jangan memaksa Allah harus segera hari ini juga, jangan sampai terlambat. Memangnya babumu Tuhan itu? Jangan ngatur Tuhan, ya Allah. Banyak orang berdoa tapi nyatanya bukan berdoa, ngatur. Saya pernah mendengar ada orang berdoa, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya yang di Taiwan, yang di Hong Kong, yang di Makau kirim uang pada saya. Mudah-mudahan yang pada utang pada bayar semuanya, dan mudah-mudahan rumah kontrakan di Jakarta ada yang kontrak lagi. Terus mudah-mudahan panen tahun ini jadi baik. Gitu kan? Andai kan malaikat bertanya, Bu, kok doanya panjang banget sih? Supaya anak-anaknya kirim duit, supaya sawahnya panennya bagus, supaya rumah kontrakannya ada yang nyewa lagi, yang utang. Untuk apa, Bu? Pengen naik haji? Ya tinggal bilang saja, ya Allah aku pengen naik haji, titik, selesai. Itu bukan minta, ngatur Tuhan namanya. Bu, andai kan suamimu datang ke rumah, Mah, cokot piring, sendok mah, garpu mah, pisau mah, cobek nah, garam, gelas. Istrinya, Papa minta apa? Pengen makan. Ya tinggal bilang aja makan, kok susah banget sih. Nah ini ya itu makanya nyebelin. Allah juga cebel lihat begitu tuh. Ini minta ngatur. Ya itu selesai. Jadi waktunya kapan yang terbaik serahkan kepada Allah. Bagaimana cara yang terbaik serahkan kepada Allah. Jangan dikira kita minta seneng sama hasanah tidak tercapai lalu kita ngapain. Cobalah kita punya praduga baik kepada Tuhan kita, bahwa saya ditolak cintanya dengan hasanah ini, saya yakin ini pertanda saya akan diberi ganti yang lebih cantik dari hasanah. Bapak-bapak pernah nggak motornya hilang? Ada yang pernah mobilnya hilang nggak? Ada. Ada nggak yang sawahnya gagal dimakan kelawar? Ada. Ada orang datang kepada saya minta tolong, Buya, mobilnya hilang, kreditan belum lunas. Gimana? Jadi disewakan sama temennya gitu, ternyata dibawa kabur. Jadi maksudnya gimana? Ya kira-kira supaya dengan sadar orang itu mengembalikan. Oke, saya
ikuti keinginan dia, saya doakan. Tetapi ketika saya hilang mobil, saya tidak mungkin menyuruh Tuhanku untuk mencarikan mobil saya. Apa yang dilakukan? Ya Allah, aku ikhlas dan ridho mobilku hilang. Untuk itu aku minta mobil yang lebih bagus lagi. Enak nggak? Ya ini artinya kita, ketuhanan kita kok jadinya seperti ini sih. Menganggapnya Tuhan itu seperti alok yang kepalanya koreng kiranya. Seperti keponakan yang kepalanya koreng yang bisa ditotoki kepalanya itu dikiranya. Allah itu Tuhan kita. Allah selalu menentukan apa yang memang betul itu semuanya. Jadi ke depan cobalah jangan menyalahkan situasi kondisi. Jangan kita memelihara pesimisme dalam jiwa kita. Yang ketiga, jangan menyalahkan takdir Tuhan. Yang keempat ada lagi yang menyebabkan kita sulit untuk berbuat, sulit diajak merubah, melihat masa depan yang lebih baik. Satu penyakitnya, pengalaman-pengalaman pahit masa lalu, kegagalan-kegagalan yang telah kita alami menjadi kenangan-kenangan yang menyedihkan, membuat kita tercekam, tidak berani berbuat apapun. Betul nggak? Gara-gara karena suaminya berselingkuh, setelah bercerai dia tidak mau kawin lagi, takut terulang lagi. Ya goblok. Manusia. Kalau manusia itu obatnya manusia lagi. Iya. Ngapain masih muda ya Pak Kiai, umur saya sudah 40. Bu, 40 tahun tuh sedang di puncak kecantikan. Ya Allah, nggak paham-paham Bu. Umur 25 masih pentil. Masih bau, masih asem ya pasan juga. Perempuan itu di puncak kecantikan tuh umur 40 tahun. Ya, sampai 50 itu masih stabil. 50, 60 baru melandai. 60, 70 terjun bebas. Ya masih panjang. Iya kan, masih 20 tahun lagi. Ya, kebahagiaan yang panjang 20 tahun lagi. Titik Puspa tuh 76 tahun loh. Masih cantik jelita kok. Saya juga seneng. Iya. Nah itu, ibu-ibu pengen awet muda nggak Bu? Nggak usah pakai dibotok lagi dah, nggak usah pakai silikon lagi dah. Kalau pengen cantik dari diri kita sendiri, jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian di dalam hatimu. Karena itu beban. Orang kalau dendam makan nggak enak, tidur nggak enak, betul nggak? Badan pada sakit, ngomong aja salah semua. Mukanya cantik nggak? Jelek. Sok perempuan bagaimanapun cantiknya, kalau lagi marah cantik nggak? Jelek kok. Iya, itu tergambar ya, memantul pada wajahnya. Ya, yang cantik itu cantik hati. Orang hatinya cantik, wajahnya cantik, percayalah. Iya. Pernah nggak berpengalaman pada perempuan yang sebetulnya standarnya cantik lah, tapi nggak menarik ya? Enggak, tapi yang biasa-biasa, tapi ada daya tarik yang luar biasa. Itu hati persoalannya. Bapak-bapak pernah nggak duduk di mobil di samping orang yang tidak dikenal? Pernah nggak? Ada perasaan nyaman banget di samping nih, menyenangkan. Bapak mau kemana? Mau ke Indramayu. Oh, saya juga mau ke sana. Mana Jati Barang? Oh, saya ke Celeng. Oh, gitu. Dari mana? Ngobrol aplak sampai di Indramayu 4 jam. Alhamdulillah nyaman sekali. Pernah begitu? Pernah nggak duduk sama orang nggak betah, nggak enak, sangar banget rasanya ini, pengen pindah tuh,
Pak tukeran deh, nggak mau. Akhirnya kita diem aja, nggak nyaman, sakit cuma badannya itu. Kenapa? Karena jiwa orang juga ada gelombang, ada gelombang. Orang kalau jiwanya damai, menyenangkan kok, percaya. Wajahnya juga menarik sama sekali, ada aura tersendiri. Sok belajar, jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Jadi kembali lagi, yang keempat itu adalah karena kegagalan masa lalu kita menjadi kapok. Hari ini saya ingin menyampaikan kegagalan masa lalu itu sebetulnya begini, Ibu sekalian. Orang itu harus paham ya, bedanya sekolah dengan kehidupan itu apa bedanya? Bedanya kalau sekolah kita dikasih pelajaran dulu, betul nggak? Lalu akhir tahun baru diuji, betul? Kita sekolah dikasih pelajaran dulu, akhir tahun baru diuji. Tapi dalam kehidupan pertama-tama kita diuji dulu oleh Allah. Dari ujian itulah kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Allah. Asal satu penyakitnya, ketika gagal jangan menyalahkan siapapun. Itu pertanda bahwa dia tidak mau memperbaiki diri, dia tidak mau menerima pelajaran dari Allah. Iya dong, ini penyakit gara-gara kamu. Itu penyakit semacam itu. Jadi pengalaman yang lalu itu ya sudahlah, kita jadikan sahabat baik saja. Karena pengalaman masa lalu itu pahitnya, getirnya, jeleknya, busuknya itu adalah kekayaan hidup kita sebagai pelajaran. Yang penting ke depan kita jangan terjerumus di lubang yang sama. Itu hadis Nabi, itu hadis motivasi. Kenapa nggak dicari? Yang nyarinya haram halal saja. Sampai rokok jadi masalah tuh. Saya jadi ya sakit hati mangga, saya senang aja. Saya ngerokok. Di YouTube ada komentarnya tuh. Saya kagum dengan ceramah-ceramah Anda. Anda hebat, ceramahnya enak, menyejukkan. Tetapi begitu saya melihat Anda ngisap rokok, langsung saya matikan. Ngomong apa? Saya marah juga enggak, hanya ketawa aja. Iya, saya sudah tidak lagi pernah merasa tersinggung dan gitu, sudah biasa. Itu bahkan perlu juga gitu. Ya, jadi perlu ada yang nyanjung, perlu ada yang ngejek juga. Berarti saya normal gitu. Iya. Nah kalau nggak ada yang ngejek gimana? Bapak-bapak sekalian, ketika engkau bertujuan apapun, punya cita-cita apapun, jangan berharap semua orang mendukungmu. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Itulah makna kehidupan. Kalau tidak ada yang melawan, lalu kamu berhasil, jangan mengklaim aku pahlawan. Ketika engkau pahlawan, saya tanya musuhnya ada enggak? Enggak ada musuhnya, ya bukan pahlawan. Betul enggak? Itu resikonya. Kita jangan menyerah, hadapi musuhmu itu. Bagaimana cara menghadapinya? Saya tidak perlu ketika digigit anjing itu saya gigit lagi kok, nggak usah. Saya kasih makan aja tulang belulang, selesai kok. Sejak saya ngasih makan anjing itu tidak pernah menggigit saya lagi. Ya, cara melawannya lain, kita abaikan saja. Ya sudahlah, kita akui. Ya, bahkan orang-orang yang apa namanya, yang jelek-jelekin saya, yang mencaci maki saya, malah Pak Edi yang tersinggung marah-marah. Saya bilang, ngapain lu marah-marah? Tersinggung, nyung saya yang punya badan gak tersinggung kok. Malah tetap orang yang menjelek-jelekan saya tetap saya hormati. Tolong sampaikan salam hormat saya yang setinggi-tingginya. Apa yang kau katakan tidak semuanya salah, tidak semuanya benar, tetapi itu adalah kritikan yang penting bagi saya.
adanya orang yang selalu mencari kekurangan-kekurangan saya, itu adalah nikmat bagi saya. Kenapa? Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Betul nggak? Sebabnya karena malaikat Jibrilnya selalu di sampingnya. Kalau salah ditegur, kalau salah ditegur, jadinya nggak salah. Nah, saya ada Jibrilnya enggak? Yang negur saya nggak ada kan? Nah, yang negur saya itu orang yang membenci saya. Berarti perlu ada orang yang benci supaya menegur saya. Terima kasih ada orang yang mengintai saya pagi, sore, siang, malam mencari kesalahan saya. Alhamdulillah dia berjasa baik mengingatkan saya. Oleh karena itu kamu malam ini kuangkat jadi Jibril saya. Dan gratis, nggak perlu bayar kok. Percaya nggak? Jadi kita memanage kehidupan itu semacam itu. Jangan menyalahkan masa lalu. Jangan lucu ini di depannya ini gara-gara mengingat masa lalu. Ini nggak lucu. Ini memorinya sudah terlalu padat banget soalnya nih, sehingga mengganggu emosi. Di depannya ada sangir kopi yang hangat. Rumahnya rumah mewah banget. Di depannya ada taman bunga yang indah. Di sampingnya ada istri yang cantik. Bukannya dinikmati kopinya, bukannya dipeluk istrinya, malah dia menangis. Kok goblok banget sih? Karena pikirannya berjalan ke belakang, mengingat masa lalunya. Ingat dulu waktu digampar oleh pamannya sendiri, ya kan? Dulu dicaci maki oleh gurunya sendiri. Ingat dulu di PHK oleh dunungannya sendiri. Segimana sudah, masa lalu tidak akan kembali. Ya, dan masa depan tidak usah engkau merasa cemas. Masa depan belum terjadi dan belum ada dan juga belum menjadi milikmu. Apa yang bakal terjadi besok kita tidak tahu. Ini ayat-ayat motivasi dalam Al-Quran. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun tahu apa yang bisa dilakukan besok. Tidak ada pun yang tahu bakal matinya di negeri mana, di tanah mana, nggak tahu. Ini ayat motivasi. Jadi masa depan itu belum ada, ya udah nggak usah ditakuti. Menakuti sesuatu yang belum ada. Kalau kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, kenapa harus kamu pikirkan?